Bu, dokter apa, Bu? Saya dokter Dia, spesialis paru. Dokter Dia, spesialis paru, Bu. Dokter Prima, spesialis mikrobiologi. Dokter Prima, spesialis mikrobiologi. Wah, itu saya nginceng-nginceng. Iya. Dokter Yeni, patologi klinik. Dokter Yeni, patologi klinik. Dokter Yeni kenapa pakai masker? Saya batuk, Bu. Oh, Saya batuk pilek, ya. batuk pilek. Karena batuk pilek, meskipun dokter, dia bisa batuk pilek. Nah, maka pakai masker. Pertanyaan yang menarik sebenarnya adalah dari seluruh proses pemeriksaan corona ini, kalau menurut dokter paru ini gitu, saran Anda untuk masyarakat dalam kondisi pandemik seperti ini apa? Kembali ke sifat virusnya sendiri. Ya. Karena sampai sekarang diyakini bahwa penyebarannya droplet. Droplet itu muncrat. Ya. Oke. Dan virusnya juga bertahan cukup lama di benda-benda yang ada di sekitar kita. Nempel ke sini. Ya. Cukup lama itu berapa? Hari, jam, menit? Bervariasi. Dari penelitian, ini penelitian bervariasi, ada yang ukurannya menit, misalnya faktor lingkungan panas, panas yang cukup tinggi itu bisa cuma 30 menit, ada yang mengatakan bisa beberapa hari. Hari? Beberapa hari itu sampai 1 minggu gitu? Ada sebagian penelitian yang mengatakan seperti itu. Oke. Makanya kan anjurannya penggunaan masker pada yang batuk, menderita sakit, batuk pilek, untuk menghindari menjeratnya tadi istilahnya itu. Sedangkan yang harus rutin untuk dilakukan oleh semua orang, cuci tangan secara sesering mungkin, terutama bila sering memegang benda-benda yang kemungkinan jadi tempat-tempat menyebarkan virus. Sering cuci tangan. Tapi bagus pakai sabun atau pakai antiseptik alkohol itu? Kalau sekarang menyesuaikan ya. Kalau yang praktis sebetulnya alkohol. Tapi katanya sehari nggak boleh lebih dari berapa kali gitu ya? Kalau kebanyakan, apa nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nah, untuk mungkin sekali waktu tetap harus yang pakai sabun dengan air mengalir. Air mengalir itu penting, itu kamu dengarkan itu. Nah, saya pesan juga satu yang ini mumpung ada kesempatan seperti ini juga berhenti merokok. Tapi merokok meningkatkan risiko tertular. Merokok meningkatkan risiko tertular. Ini kesempatan kita. Cuci tangan, memproteksi diri. Keramaian-keramaian itu berbahaya. Kembali ke tadi, karena droplet keramaian berbahaya karena jarak antar orang kan dekat sekali, tidak tahu yang sebelahnya batuk apa enggak, terus bersin apa enggak. Apabila setiap orang kurang menyadari cara etika batuk misalnya itu ya. Etika batuk. Kalau cipika-cipiki? Nggak usah dulu. Nggak tahu nggak nempel. Cipika-cipiki nggak usah dulu kan nggak tahu kalau nempel. Satu lagi, salaman? Sama, nggak usah dulu. Bu, sebagai dokter paru-paru dengan keadaan seperti ini secara pribadi nih, tulus nih dari dalam hati, ada nggak rasa takut? Ya menurut saya itu manusiawi ya. Saya sendiri ada rasa takut. Ternyata dokter ada rasa takut. Maka kita yang nggak ngerti mesti ikut anjuran dokter. Ahli mikrobiologi. Ini virusnya itu kita lihatnya pakai apa? Dengan mikroskop. Mikroskop bisa ya? Tapi mikroskopnya mikroskop khusus yang elektron. Mikroskop yang biasa itu yang kayak dipakai praktikum itu, itu SMP. Itu lebih ke arah untuk bakteri. Kalau yang virus itu dia yang elektron. Lebih kecil lagi dia? Iya. Lebih kecil lagi ya? Itu dia bisa menembus kayak masker seperti itu, bisa nggak, Bu? Ukuran virusnya lebih kecil. Lebih kecil lagi? Iya. Jadi bisa nyusup gitu? Iya. Nah, terus proteksinya gimana terhadap yang seperti ini? Kalau sebenarnya kalau infeksi virus itu dia akan lebih gampang menjadi lebih baik apabila daya tahan tubuh kita baik. Daya tahan tubuh kita baik, apapun itu ya? Membikin daya tahan tubuh baik gimana? Dengan makan dan minuman yang bergizi. Bergizi apa banyak? Jangan terlalu banyak. Sudah bergizi makanya banyak lagi gitu. Ini tidak nyindir Gus Yasin loh ini. Makannya bergizi, pola hidup sehat. Suplemen mungkin penting.
Suplemen dan ini penting ya. Kemudian cuci tangan, Sama tadi ya. batuk, itu harus di. Sebagai ahli mikrobiologi, sebenarnya si virus ini sejauh mana sih bisa bertahan hidup dia sendiri? Tadi kan disampaikan dengan droplet dia bisa sekian lama dia hidup gitu kan. Dia sendiri dipengaruhi oleh apa tadi? Suhu, kalau panas banget dia mati. Sebenarnya kalau yang virus COVID ini kan dia salah satu virus yang dia berselubung, ada envelopnya, ada amplopnya. Jadi sebenarnya dia gampang mati oleh desinfektan. Mati oleh desinfektan. Oke. Sabun, Iya, semprot, iya, itu gampang mati dia. dia gampang mati. Kamu tahu kenapa kita harus sering cuci tangan, kenapa harus sering ngepel, mungkin di tempat ibadah, musola, masjid, kenapa harus dipel? Ternyata sebenarnya gampang mati. Maka sebenarnya kalau semprot-semprot disinfektan itu dia mati. Oke, jadi amplopnya itu malah bikin mati. Iya. Karena kan sebenarnya virus itu dia hanya bisa hidup di inang, jadi di benda hidup. Kalau dia di benda mati dia Mati juga. Oh, nggak lama pasti mati ya. Jadi inang-inang itu tempat dia nempel. Nah, tempat nempelnya hidup, dia akan hidup lebih lama kira-kira gitu ya. Bu, tadi ahlinya apa? Bu? Patologi klinis. Patologi itu apa? Ini nggak ngerti. Untuk yang periksa darah, dokter, periksa darah, urin tadi masuk ke bagian saya. Oh gitu ya. Oke. Kalau seperti kita itu diperiksa-periksa gitu, apa pentingnya? Kalau untuk kasus COVID ini tujuannya mendukung karena diagnosa pastinya itu dari pihak mikrobiologi dengan pemeriksaan RT-PCR-nya tadi dengan swab tenggorok, nanti kan virusnya diperiksa lewat PCR. Itu kan lebih ke RNA-nya, DNA-nya. Oke, Kalau VCR, RNA, DNA. Kamu catat ya. RNA aja. Saya yakin kamu tidak tahu kayak saya. Apa itu, Bu? RNA. Iya, kalau PCR itu bermacam-macam. Untuk kasus COVID ini RNA. Oke. Kemudian kalau dari patologi klinik itu nanti biasanya menunjang untuk fatality rate-nya kan soalnya kita harus memantau kondisinya. Jadi kayak darah rutin, semuanya leukositnya itu turun atau enggak, itu seperti apa? Cenderung kalau virus itu dia leukositnya cenderung turun dan sebagainya. Tapi yang mungkin kalau memang virus itu memang kalau saya perlu nambahkan ya. Iya, tambahin aja nggak apa-apa. Enggak, kalau virus itu kan memang self limited disease untuk secara keseluruhan. Ah, Bu, apa artinya? Self limited disease maksudnya sebenarnya bisa sembuh sendiri kalau maunya daya tubuhnya itu bagus stabil. Tapi untuk fatality rate-nya itu karena virus itu ada RNA dan sebagainya yang mudah replikasinya itu bisa mutasi. Jadi mutasi ini yang membuat si virus ini menyebabkan bisa kemana-mana jatuhnya. Jadi kayak kejadian beberapa kan mungkin dari cuman virus ini, tapi nanti bisa menyebabkan fatality rate organ apa yang jadi tidak berfungsi, organ apa yang jadi lebih sakit. Jadi tidak murni hanya di pneumonia aja gitu. Terakhir, si virus ini sebenarnya dia bermutasi sendiri, iseng saya bermutasi gitu kan? Atau sebenarnya dia dipengaruhi oleh situasi atau harus dengan rekayasa manusia? Kalau virus RNA sendiri memang sifatnya labil dibandingkan untuk Labil. Artinya apa labil? Mudah bermutasi ya. Mudah bermutasi. Makanya lebih baik kita mencegah kan daripada kalau sudah kena kan kita ya, makanya mungkin akhirnya asimptomatis itu tadi. Akhirnya di orangnya itu gejalanya bisa beda-beda ya. Nggak panas tapi bisa kena gitu ya. Bapak Ibu teman-teman sambil sarapan saya mau dicek kesehatannya, tanya ngaji dulu ini, ngaji pagi ini sama tiga Sri Kandida. Nah itu tadi sudah batuk, tutup itu cara yang benar, yang refleksnya bagus gitu ya. Dan ini mudah-mudahan menjadi edukasi kita. Kita butuh bantuan, kita butuh kekompakan. Kita harus merubah perilaku hidup kita, khususnya perilaku hidup yang bersih sehat. Apapun penjelasannya, yang bisa menghentikan ini dengan cepat adalah kita sendiri. Jangan dalam kerumunan, gitu ya. Sering cuci tangan, ya, dengan menggunakan sabun. Biasanya terus kemudian istirahat cukup, makan yang bergizi, dan olahraga nggak? Olahraga, tetap olahraga. Ya. Saya titip. Mari kita mengisolasi diri semaksimal mungkin. Ya, yang pelajar di rumah belajar di rumah dengan daring.
nggak penting nggak usah keluar dulu lah. Ya, kami mohon betul bantuannya agar masyarakat kita semuanya bisa mencegah bersama-sama. Kira-kira. Kita harus bersama-sama melawan corona. Kita bisa sendiri. Mereka adalah yang membantu kita dari sisi medisnya. Kita membantu masyarakat. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.